Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Gloria dengan NIM 11F23030. Dari sini saya akan menjelaskan video praktikum, yaitu praktikum pada mata kuliah pembelajaran mesin dengan topik Convolutional Neural Network. Baik, dari sini sudah saya buatkan laporannya. Nah, jadi yang pertama langsung saja, di sini kita membuat dan mempersiapkan datanya. Nah, seperti yang kodenya sudah saya buat di sini, maka nanti akan muncul outputnya seperti ini. Data pelatihan, bentuk label pelatihan, bentuk data pengujian, dan juga bentuk label pengujian. Nah, selanjutnya nanti akan muncul gambar seperti ini ya, untuk outputnya. Kemudian yang kedua itu untuk pra-processing data, yaitu kita ibaratnya untuk masak nasi goreng. Nah, kita nggak langsung melempar bawang yang utuh dan nasi keras ke dalam kuali. Tapi kita harus mengupas dulu bawangnya, memotong dan memastikan nasinya sudah matang. Sama halnya dengan kecerdasan buatan atau AI, data mentah yang kita download tadi harus dirapikan dulu sebelum dimasukkan ke model agar AI-nya bisa belajar dengan optimal. Nah, untuk pra-premorsesan data ini, kodenya seperti ini sudah kita buat. Nah, setelah itu kita akan membangun model CNN-nya. Nah, di sini kita akan membangun model CNN dengan kode yang seperti ini, maka nanti akan muncul outputnya seperti ini. Nah, setelah kita membangun CNN-nya, kita akan melakukan kompilasi dan pelatihan model. Nah, pada bagian ini kita memasuki tahap ujian dan latihan. Setelah sebelumnya kita sudah menyiapkan bahan pelajaran atau datanya, kita membangun struktur otak AI. Sekarang kita saatnya untuk mengajari AI tersebut agar benar-benar pintar mengenali gambar pakaian. Nah, kita kompilasi model tadi. Nah, setelah kompilasi akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini outputnya. Setelah itu kita akan analisis datanya. Nah, setelah dikompilasi kita analisis datanya seperti grafik akurasi model dan juga grafik loss model. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Ada di sini akurasi model dan juga loss model. Nah, yang orange ini adalah loss validasi dan yang biru ini adalah loss pelatihan. Nah, ini untuk loss model dan ini untuk akurasi modelnya. Kemudian setelah itu kita akan eh, lakukan evaluasi ya, evaluasi performa model. Setelah kita tadi melakukan analisis datanya, visualisasinya, kita melakukan evaluasi performa model. Nah, dengan kode seperti ini nanti akan muncul akurasi pada pengujian 93,29% dan yang loss pada dari pengujian itu 0,2997. Nah, seperti ini dia. Nah, kita lanjut ke confusion matrix dan classification report. Ini adalah bagian analisis kesalahan, di mana kita melihat secara detail kategori pakaian apa yang paling pintar ditebak oleh AI dan mana yang masih membuatnya bingung. Nah, dari sini ada dua instrumen yang utama, yaitu confusion matrix dan juga classification report. Seperti ini dia, confusion matrix. Nah, setelah itu di sini saya mencantumkan bukti pemodelannya ya. Bukti pemodelan. Nah, seperti ini dia akan memprosesnya. Nah, ini semua adalah bukti pemodelan. Nah, kemudian untuk hubungan training akurasi dan validation akurasi. Jadi berdasarkan log pelatihan pada bukti pemodelan nomor 1, kita bisa menarik kesimpulan seperti berikut ini.
Yang pertama itu adalah peningkatan seling waktu. Nah, terdapat hubungan positif yang kuat antara jumlah epoch dengan kedua nilai akurasi. Jadi semakin banyak siklus belajar atau epoch yang dilakukan, maka training akurasi dan validation akurasi cenderung terus meningkat. Nah, sebagai contohnya pada epoch 1, akurasi pelatihan dimulai dari 0,8637 dan pada epoch 10 meningkat pesat menjadi 0,9388. Nah, kemudian yang nomor dua adalah indikasi generalisasi. Jadi itu adalah keterkaitan antara keduanya sangat erat dalam menentukan kesehatan model. Jika nilai validation akurasi mengikuti kenaikan training akurasi dengan selisih yang tipis, yaitu 0,9388 versus 0,9356, ini tandanya model memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Artinya, model tidak hanya menghafal data latihan, tetapi benar-benar paham pola gambar sehingga tetap pintar saat diuji dengan data baru. Nah, kemudian pengaruh parameter pada struktur CNN. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengaruhnya. Yaitu ada seperti learning rate, yaitu menentukan seberapa besar langkah atau kecepatan model dalam memperbarui pengetahuan. Nah, kemudian ada epoch, yaitu jumlah pengulangan model dalam membaca seluruh dataset. Dan ada batch size, yaitu jumlah sampel gambar yang diproses dalam satu kali iterasi sebelum model memperbarui bobotnya. Nah, kemudian ada juga parameter struktur ya, atau arsitekturnya. Jadi layer konvolusi itu bertugas sebagai ekstruktor fitur. Semakin banyak lapisan atau layer konvolusi, maka model pun akan semakin mengenali pola yang lebih kompleks dan detail, mulai dari garis sederhana hingga bentuk utuh pakaian. Kemudian ada juga untuk mix poly, yaitu untuk berfungsi untuk meringkas informasi dan mengurangi dimensi gambar. Nah, ini membantu mempercepat komputasi dan memastikan fitur yang paling penting tetap terjaga. Kemudian ada dropout, yaitu parameter yang meringkas informasi dan mengurangi dimensi gambar. Nah, ini membantu mempercepat komputasi dan memastikan fitur yang paling penting tetap terjaga. Kemudian ada juga dropout, yaitu parameter yang acak yang mematikan sebagian kecil saraf selama pelatihan. Nah, tujuannya itu adalah sangat krusial, yaitu mencegah model menjadi kaku dan memastikan model tidak mengalami overfitting. Kemudian untuk batch normalization, itu digunakan untuk menstabilkan dan mempercepat proses pelatihan dengan menormalkan input di setiap lapisan, sehingga model tidak mudah bingung oleh perubahan angka yang drastis. Jadi sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya dulu lanjutan. Sekian dan terima kasih.